itu belum pernah menyampaikan bahwa sebenarnya itu pupuk berdasarkan penetapan harga pemerintah tidak pernah disampaikan. Termasuk juga peruntukan benih. Dia tidak, terkadang benih yang diberikan itu tidak sesuai dengan kondisi lahan kita. Iya. Mestinya itu yang kedua, termasuk juga pemeliharaan OPT. Hanya ya teman-teman bilang mengatakan ya hanya datang. Terus Foto-foto toh? Kalau kami foto-foto lewat sih. apa yang dilakukan PPL selama tanam? Apa biasa? Selama ini tidak pernah datang ini. Sedapa ini belum pernah datang di sini. Terus persoalan pupuknya, apakah dia pernah sampaikan harga-harga yang Pernah dapat PPL dua bisa sudah diganti PPL-nya lagi. Belum pernah, masih begitu. jadi tidak ada apa namanya, Hanya datang. hanya iya Foto. Pulang. hanya menonton saja, Ya, kayak begitu lah Pak. menyaksikan orang apa namanya, orang tanam begitu. Orang menanam. Gitu saja. Jadi tidak ada sama sekali bahwa petani harus menyediakan pupuk harganya begini. Tidak ada ya. Tidak ada dia. Tidak pernah. Jadi tugasnya apa namanya, PPL itu hanya datang, foto, Pulang. Biasa aja. Keliling lapangan, jadi bukan petugas lapangan, keliling lapangan. Dia tidak bertanya berapa harga pupuk ambil. iya. Berapa jatah per hektar tidak pernah disampaikan maka daya retas di hektar si jatah. Iya, ya. Iya, oke deh. Kondisi penyaluran pupuk di Kabupaten Pangkep ini, Pak. Oke, jadi kami dari Komisi 2 yang memang membidangi pertanian itu, kita sudah mewanti-wanti ya Dinas Pertanian untuk mengontrol penyaluran pupuk ini. Supaya apa? Supaya pupuk ini bisa betul-betul nyampe ke tangan petani, apalagi sudah mulai musim tanam. Nah, kita juga bersyukur bahwa pemerintah Bapak Presiden kita sekarang ini sudah menjanjikan menambah 100% jatah pupuk petani kita, sehingga harapan kita ke depan yaitu tidak ada lagi kesulitan pupuk. Cuma yang saya dengar ini adalah laporan dari ada petani kita dari Biringire, dia menyampaikan bahwa ada pengecer yang mempersyaratkan kalau membeli pupuk subsidi maka dia juga wajib membeli non subsidi satu karung, yaitu poska apa namanya itu. Nah, ini barangkali saya selaku Ketua Komisi 2 menyarankan kepada masyarakat Kabupaten Pangkep bahwa tidak ada kebijakan dari pemerintah bagi petani untuk membeli pupuk subsidi, tidak ada kebijakan untuk wajib membeli juga pupuk non subsidi. Tidak boleh disandingkan itu. Ya, saya berharap kalau seperti itu tolong disampaikan kepada kami. Karena memang pupuk subsidi ini untuk petani kita. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Bagaimana dengan harganya? Karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, harga ini kan sudah ada ketetapan dari kita, Pak. Ya, Pak Mutar terkait harga. Nah, saya minta juga kepada teman-teman wartawan, kalau ada pengecer yang menaikkan harga, ya, di atas dari harga yang tadi itu ke pemerintah, tolong disampaikan kepada kami lah, supaya kami bisa tegur agennya menegur distributornya menegur dia punya pangkal pengecer untuk tidak menjual di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu saya berharap kita bisa kontrol semua penyaluran secara bersama-sama penyaluran pupuk ini. Bagaimana dengan mungkin Pak Mutar sebagai kelompok petani ya? Baik. Apa yang terjadi di lapangan, Pak? Jadi baik, kami dari pemerhati dari petani, saya masih ingat 2021 saya pernah masuk di DPR ini, nyelonong masuk ketika ada rapat. Dan beberapa proses waktu yang selama ini kami pernah ketemu Dirjen Sarpras dengan Pak Dandim dari Kodam. Alhamdulillah
Karena kemarin Pak Menteri juga menyampaikan bahwa kuota pupuk sebelumnya itu kami tambah 100%. Namun demikian, tentu apa yang kami dapatkan teman-teman di luar, di petani di luar dari tempat kami itu masih terjadi hal-hal baik keterlambatan maupun harga. Kemudian mungkin di sini memang kami sangat mengharap bantuan kepada semua yang terkait, semua yang berminat, utamanya kepada Dewan Perwakilan DPR. Karena selama ini petani kami menganggap bahwa itu masih dikesampingkan. Hanya selama ini merasa bahwa itu hanya kalau kita dengar bahwa itu menjadi prioritas. Jadi Pak Dewan sampai saat ini itu masih harga seperti biasa. Antara 125, 130 malah 150. Namun selama ini di mana kita mau mengadu sebenarnya. Tapi alhamdulillah saat ini kebetulan kami ada di DPR. Mudah-mudahan kami dan selanjutnya ini kami minta diajak audiens. Siapa sebenarnya pengecer itu yang masih nakal? Kenapa masih nakal? Itu pertanyaannya. Tetapi kalau ini dibiarkan, maka hak-hak petani itu masih dirampas oleh oknum-oknum yang tertentu. Kami bisa membayangkan Pak, di Pangkep ini berapa luas areal pertanahan itu yang masuk dalam RPKK, kemudian dikali dengan lebihnya itu kurang lebih 15.000 per sak. Saya tidak tahu berapa miliar itu per tahun itu dirampas oleh. Tetapi kami ini butuh penertiban. Mudah-mudahan petani ini bisa dimati. Itu satu. Yang kedua, harga gabah. Ketika saatnya panen, itu langsung anjlok harga. Mungkin hanya hari-hari pertama itu dibeli dengan harga yang sangat diterima oleh petani. Berbagai alasan. Mohon kiranya pemerintah ikut membackup ini hasil pertanian petani hasil panen. Lalu kami melihat di berita bahwa ternyata pemerintah alhamdulillah sudah menetapkan harga gabah panen langsung di petani itu 6.500. Pertanyaannya, apakah nanti ini bisa terrealisasi kepada petani dan siapa sebenarnya yang bisa? Satu juga pada biar saya curhat, karena yang membeli petani gabah itu adalah pedagang Pak. Pangkep itu kemasannya 50 kilo, tetapi di situ kurang lebih 3 kilo itu dibebaskan, dilebihkan. Tidak perlu harganya tinggi, tetapi sesuai dengan timbangan yang sebenarnya itu yang dibayar. Saya berhitung begini Pak Dewan. Kalau 6.500 itu dengan 50 kilo kemudian ditambah 3 kilo 6.500. 6.500 kali 3 berarti 19.500. Kalau 19.500 dibagi 50. Coba kalau 6.500 dikurang 390. Tentu pada hasilnya 6.110 rupiah. Jadi ini barangkali sangat kita harapkan pendampingan. Mudah-mudahan dari perwakilan kita di DPR senantiasa juga menyampaikan. Kami juga sebagai pemerhati kita ini pertanian. Saya kira itu. Iya, saya tambah sedikit terkait dengan seringnya harga gabah anjlok ketika panen raya. Kedepan kita berharap ini ada di satu sisi kita berdayakan BUMDes kita, di sisi lain membantu petani kita. Diberikan mencoba mencari cara agar BUMDes ini memperoleh modal ya dari pemerintah untuk membeli gabah petani, karena sudah ada yang dilakukan saat panen raya. BUMDes ini membeli gabah petani dengan harga yang bagus. Setelah inilah jadi fungsi BUMDes ini dalam rangka menetralisir yang membantu harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Kita mohon doanya lah supaya kita cari terobosan sehingga masyarakat ini bisa terima kasih banyak.